Polda Banten, ada konferensi pers di sana. Kita dengarkan langsung. AA 31 tahun dan anak yang menjadi korban MA berusia 9 tahun. Rekan-rekan media pada kali ini telah hadir bersama kita, yaitu Bapak yang kami hormati, Bapak Dirkrim Polda Banten, Kompos Pol Dian Setiawan, Kapolres Cilegon, Bapak AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga, Wakapolres Cilegon, Kompol Arif Nazarudin, Kasubdit Jatantras Ditreskrim Polda Banten, Kompol Yuremia Iwo, Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKBP Yoga Tama, dan dari perwakilan dari instalasi forensik Modikoligal RSUD Cilegon dari Dr. Baiti Adayati SPMM, dan dari Poslabor Polri Kompol Irfan Rofik. Nah, untuk itu, untuk bagaimana teknisnya cara penyidikan dan penyelidikan berlangsung, maka respon ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Dirkrim dan kepada Pak Dirkrim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Cilegon beserta Pak Wakapolres dan Kasat Reskrim. Yang saya hormati perwakilan dari tim Puslapor Mabes Polri, Bapak Kompol Irfan, dari Kedokteran Forensik RSUD, Bu Dokter, serta rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan press conference, yaitu terkait masalah ungkap kasus pada 2 TKP di wilayah Cilegon. Jadi kasus ini berhasil kita ungkap berdasarkan kerjasama tim dari Respok Jatantras Ditreskrim Polda Banten, Satreskrim Polres Cilegon, dan tentunya kita juga dibantu oleh tim Puslapor dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian Pusinafis Mabes Polri, dan dari Kedokteran Forensik RSUD Kota Cilegon. Pertama, kami jelaskan dulu kepada rekan media bahwa pelaku ini telah melakukan 3 tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilegon. Yang pertama, pada tanggal 16 Desember 2025, TKP-nya adalah di BPS 3, yaitu tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya TKP yang kedua itu pada tanggal 28 Desember 2025, tindak pidana dilakukan di daerah Ciwedus, di daerah salah satu rumah mantan anggota dewan di Kota Cilegon. Selanjutnya TKP yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Januari 2026, yang bersangkutan melaksanakan percobaan pencurian di TKP yang sama dengan TKP yang kedua, yaitu di TKP Ciwedus. Siapa pelaku ini perlu kami gambarkan. Jadi biar rekan-rekan ada gambaran terlebih dahulu untuk motif daripada pelaku melakukan kegiatan ini. Pelaku adalah saudara HA, umur 31 tahun, yang mulai dari tahun 2019 yang bersangkutan adalah sebagai pegawai operator produksi di PT CA, operator produksi. Kemudian sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan adalah warga Kertapati, Kota Palembang, Sumsel, dan di sini tinggal di sebuah rumah kontrakan, yaitu di Perum Bumi Rakata Asri Cluster Grand Valley Blok 1 5 nomor 22. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena didasarkan motif ekonomi. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta, yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta ini dimainkan sehingga berkembang sampai dengan mendatangkan keuntungan
senilai kurang lebih 4 miliar. Dari 4 miliar ini yang bersangkutan belum puas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah. Adapun akun yang digunakan yaitu melalui aplikasi pintu.id. Setelah kalah, yang bersangkutan melakukan peminjaman di Bank Mandiri itu sebesar 700 juta rupiah, minjam di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah, dan meminjam dari pinjol 50 juta rupiah. Tujuannya apa? Untuk main kripto lagi. Tapi hasil yang diperoleh yang bersangkutan kalah kembali. Kemudian diketahui dari riwayat yang bersangkutan, kita menemukan riwayat rekam medis dari handphone si pelaku ini. Dari tahun 2020 yang bersangkutan menderita penyakit kanker nasofaring stadium 3. Ini dibuktikan dari bukti rekam medis pada handphone pelaku. Yang bersangkutan rutin tiap minggu melaksanakan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di rumah sakit S di daerah Semanggi. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana ini. Bahkan yang bersangkutan juga sempat curhat kepada istrinya. Ini ditemukan penyidik pada chat handphone antara pelaku dengan istrinya. Apabila keadaan semakin amblas, bahasanya ya, yang bersangkutan akan melakukan tindak kriminal. Dan ini dijawab oleh istrinya sendiri, astagfirullah, yang ini chat dilakukan pada tanggal 16 pagi pukul 09.00 sebelum kejadian di BPS, yaitu pada kurang lebih pukul 13.00. Ini adalah background pelaku. Sekarang kita kupas dari TKP 1. Jadi pelaku ini adalah pelaku tunggal. Ya, saya ulangi, pelaku tunggal. Kemudian melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran secara acak. Modusnya adalah yang bersangkutan memencet bel. Mencet bel sampai 3 kali sampai dengan 4 kali. Apabila tidak ada yang merespon, dianggapnya itu adalah rumah kosong, sehingga yang bersangkutan akan meloncat pagar dan melakukan aksinya. Dan yang bersangkutan juga sudah mempersiapkan, apabila di bel itu ada orang yang menemuinya, mereka akan pura-pura menanyakan alamat. Yang pertama TKP 1, kejadian kurang lebih durasi antara pukul 13.30 ya, 13.17 sampai dengan 13.42, yang mana pada saat itu kondisi hujan lebat. Pelaku mendatangi ke TKP 1, mencet bel sebanyak 4 kali, tidak ada respon. Kemudian pelaku memanjat melalui tiang samping pos satpam. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menuju ke lorong sebelah kiri rumah utama. Di situ ada lorong. Selanjutnya mencongkel jendela di kamar pembantu, tepatnya bagian kiri rumah utama. Setelah berhasil menyongkel, pelaku masuk ke TKP. Saya ulangi lagi, untuk pelaku ini cenderung merapi. Jadi pada saat melakukan, yang bersangkutan menggunakan masker, kemudian menggunakan helm full face, menggunakan sepatu, bahkan menggunakan sarung tangan. Setelah itu berhasil masuk ke lantai 1, yang dilihat adalah brankas di lantai 1. Memang di situ ada brankas besar di lantai 1 dengan kondisi pintu terbuka. Setelah mengotak-atik brankas dan tidak berhasil, bahkan brankas sempat digeser, posisinya sudah geser ke kiri. Yang bersangkutan naik ke lantai 2. Di lantai 2 setelah tangga sebelah kanan adalah kamar korban saudara A. Pintu kondisi tertutup. Yang bersangkutan membuka pintu, melihat korban sedang bermain handphone di atas kasur. Selanjutnya korban menghampiri. Pelaku sudah mengasih kode untuk diam.
dengan tangan seperti ini. Selanjutnya sempat nanya, ayahmu di mana? Korban sempat menjawab, keluar. Tahu kunci berangkas ditaruh di mana? Korban sempat menjawab, tidak tahu. Mungkin kakak D yang tahu, sambil menunjuk kamar kakaknya yang waktu itu juga ada di lantai 2. Selanjutnya korban dirangkul, dibawa ke balik almari putih di dalam kamar utama bapaknya. Di situ saya ikat ya. Pelaku ini mau melakban korban. Korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara 2 kali menendang kemaluan si pelaku, menendang lutut dan siku. Dari situ pelaku langsung menusuk korban. Korban sempat teriak A, semakin ditusuk. Setelah melakukan penusukan, yang bersangkutan langsung kembali turun ke lantai 1 tempat berangkas tadi, sehingga di berangkas itu ditemukan bekas darah, baik di atasnya berangkas ataupun di kunci kode yang untuk membuka berangkas. Dipikirnya tidak berhasil, sehingga pelaku langsung kabur lewat jalan masuk, yaitu jendela pembantu, kemudian loncat pagar ke motor dan melarikan diri. Dari sini kami tim gabungan melakukan rangkaian penyelidikan. Kami menguatkan bahwa pada saat kejadian CCTV di rumah korban ini mati. Tapi kita tidak putus di situ. Kita mendapatkan CCTV, bukti petunjuk dari CCTV lingkungan tetangga, yang pada pukul 13.17 terlihat pelaku menggunakan Honda Beat warna biru hitam, menggunakan helm warna biru, jaket hitam, sepatu safety, celana jeans. Kondisi waktu itu tidak pakai plat nomor. Ini masuk ke TKP terbaca di CCTV pada pukul 13.17 dan keluar lagi pada pukul 13.42. Jadi kami melakukan penyelidikan ke arah sepeda motor ini yang diduga digunakan oleh pelaku. Kemudian ini nyambung dengan TKP yang kedua dan TKP ketiga. Pada saat yang bersangkutan melakukan percobaan pencurian, dipergoki oleh pembantu. Namun pada saat melakukan di TKP yang ketiga tadi, pelaku ini tidak menggunakan sepeda motor, melainkan jalan kaki dari rumah kontrakan ke Cibedos. Itu kalau lewat jalan belakang Potong Kopas kurang lebih jaraknya 400 meter. Pada saat kepergok, yang bersangkutan sempat loncat dari lantai 2 ke lantai 1, melepaskan tasnya dan sepatunya, kemudian ngumpet di garasi mobil. Sehingga kami tim gabungan langsung datang ke sana, karena ciri-ciri fisiknya sama persis dengan TKP pertama yang BPS tadi, BPS 3 tadi, yaitu dengan menggunakan jaket hitam, menggunakan tas warna hitam. Dan pada saat kita lakukan penggeledahan tas, pada barang miliknya menemukan alat-alat sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu 2 bilah pisau dan 1 kunci pas yang digunakan untuk mencokel dan barang bukti lainnya. Dari situ kita timbul kecurigaan bahwa pisau ini adalah pisau yang digunakan untuk menusuk korban pada TKP 1. Pada sore itu juga penyidik dari Polres Cilegon membawa pisau tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara biologis forensik di Puslapfor. Dan hasilnya alhamdulillah dari pisau yang ditemukan pada pelaku ini masih tertinggal bercak darah, yang mana dalam darah tersebut ada DNA yang identik dengan milik korban saudara A 9 tahun. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pada pisau yang ditemukan pada pelaku saat diamankan di TKP 3, hasil uji biologis forensik di Puslapfor masih ditemukan bercak darah, yang mana pada darah tersebut mengandung DNA milik korban saudara A 9 tahun.
sehingga tidak dapat terbantahkan lagi bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan pada TKP pertama. Kemudian dengan hasil pemeriksaan runut seperti tadi memang sudah diakui bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan. TKP 1 selesai itu pada tanggal 16. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2025 yang bersangkutan kembali melakukan lagi aksi di rumah kosong. Modusnya sama, dibel-bel-bel, gak keluar, main dengan cara modus yang sama, yaitu dengan mencongkel jendela. Kemudian dari rumah tersebut pelaku berhasil mengambil beberapa perhiasan, dan bahkan yang pelaku sudah berhasil mengambil berangkas, tapi berangkas tidak terlalu besar yang sempat dikeluarkan dari rumah, kemudian sampai dengan teras. Karena merasa tidak bisa membawa berangkas tersebut, sehingga berangkas ditinggalkan di selokan atau di semak-semak. Kemudian pelaku melarikan diri. TKP kedua, ini adalah kursi roda yang digunakan pelaku pada saat untuk membantu mengangkat berangkas, yang mana pelaku adalah sendirian. Kemudian untuk menghilangkan barang bukti, pelaku sempat membakar kursi roda ini. Kemudian barang hasil kejahatan ini kita temukan di rumah kontrakan pelaku, yaitu dengan cara dimasukkan dalam plastik, kemudian dikubur dalam tanah di halaman rumah, tepatnya di bawah. Saudara, Anda baru saja menyaksikan pernyataan resmi dari polisi terkait dengan polisi mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Polisi membeberkan motif terduga pelaku, yaitu terkait dengan ekonomi. Pelaku merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan yang berusia 31 tahun.